Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Prasetyo dari TI 43 Gabungan 2, NIM 1201183445. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas makalah yang berjudul Penerapan Tilang Elektronik dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oke, di Indonesia sendiri pada tahun 2020, menurut data yang dihimpun dari Indonesia Corruption Watch, tingkat korupsi di Indonesia yaitu terjadi sebanyak 444 kasus dengan ditetapkannya sebanyak 875 orang tersangka. Di sisi lain, Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan hukum mengenai korupsi, seperti yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, Indonesia juga saat ini telah memiliki suatu badan anti korupsi yang mana mereka berdiri secara independen, yaitu KPK, dengan landasan hukum dari KPK itu sendiri, yang mana telah diatur pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, korupsi atau bentuk korupsi yang sering kita temui atau yang paling sering terjadi di kehidupan kita, yaitu atau bahkan sering kita lakukan, yaitu korupsi pada jalan raya. Dalam hal ini bisa dilakukan oleh para pelanggar dan juga para penegak hukum. Oke, selanjutnya dalam upaya untuk menghindari atau mencegah terjadinya pelanggaran atau korupsi pada penegakan hukum lalu lintas, maka di sini pemerintah berupaya menerapkan melalui tilang elektronik. Untuk latar belakang dari tilang elektronik sendiri, pada awalnya ini diawali karena perkembangannya jumlah mobil dan motor yang ada di Indonesia. Dengan demikian tentu saja polisi kesulitan untuk melakukan penindakan atau penilangan terhadap para pelanggar lalu lintas. Selain itu juga seringkali terjadinya pelanggaran atau tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para polisi ataupun para pelanggar itu sendiri. Selain itu, bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang mungkin terjadi pada penegakan aturan tata tertib lalu lintas, antara lain polisi dan para pelanggar seringkali menggunakan kata uang damai untuk menyelesaikan masalah atau pelanggaran yang terjadi. Selain itu, seringkali juga pada saat kita melakukan pelanggaran, kita menggunakan koneksi atau dalam hal ini perbuatan nepotisme, yang mana perbuatan ini dapat melepaskan kita dari hukuman dari pelanggaran yang telah kita perbuat. Selain itu juga sering kita temui di jalan raya atau di jalanan, seringkali para oknum-oknum penegak hukum ataupun oknum-oknum pegawai yang berhubungan dengan lalu lintas seringkali melakukan pungli di jalanan. Selain itu, di sini saya mengambil studi kasus mengenai polisi yang meminta uang dengan jumlah yang cukup besar pada saat razia terhadap turis asal Jepang yang terjadi di Jemberana, Bali. Kejadian ini terjadi pada pertengahan tahun 2019. Kejadian ini terjadi pada saat Polres Jemberana melakukan razia di Jalan Raya Jemberana. Pada saat itu, oknum polisi memberhentikan turis Jepang. Pada saat kejadian, polisi tersebut mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran mengenai surat-surat dan administrasi turis Jepang tersebut. Namun, akhirnya polisi mengatakan bahwa ada pelanggaran ataupun ada sesuatu yang dilanggar dari turis Jepang tersebut, yaitu kesalahan terhadap penggunaan lampu motor yang digunakan turis Jepang. Kemudian, tanpa pikir panjang, polisi pun langsung meminta uang sebesar 1 juta rupiah kepada turis Jepang tersebut. Pada awalnya, turis Jepang tersebut hanya memberikan 100.000 rupiah. Namun pada akhirnya, bukan memberikan 1 juta rupiah, namun turis Jepang tersebut akhirnya memberikan uang sebesar 900.000 rupiah, yang mana kemungkinan besar uang tersebut masuk ke kantong pribadi dari oknum polisi tersebut. Untungnya pada saat kejadian, turis Jepang tersebut
merekam perbuatan oknum polisi tersebut. Karena ramai di sosial media, akhirnya polisi pun mengusut tuntas kasus tersebut. Dan pada akhirnya oknum polisi tersebut mendapatkan sanksi internal dari pihak kepolisian. Selanjutnya, analisis saya mengenai kontribusi tilang elektronik terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia itu adalah dengan dilakukan penerapan e-tilang ini atau elektronik tilang ini, tentu saja dapat menurunkan tingkat korupsi di jalan raya. Dengan diberlakukan e-tilang, maka tidak akan ada lagi oknum polisi yang meminta uang untuk dirinya sendiri, dan juga tidak ada lagi para pelanggar yang menggunakan dalam tanda kutip uang damai untuk mencegah atau untuk membuat mereka terhindar dari pelanggaran yang mereka perbuat. Selain itu juga dapat membantu polisi dengan mudah mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh para pelanggar. Dan para pelanggar juga dengan adanya e-tilang ini, mereka membayarkan denda melalui bank, yang mana dengan demikian menghindari transaksional mereka terhadap oknum-oknum polisi korup. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.